Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Apapun situasi hidup kita, mari kita tetap percaya pada penyelenggaraan ilahi. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu lah Musa menuliskan perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Dan jikalau istrinya menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi, jelas kita dengar bersama bahwa pada awal dunia Allah menjadikan manusia pria dan wanita untuk bersatu. Allah tidak pernah menghendaki perceraian. Maka apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh kekuatan manapun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, perkawinan itu suci, lambang kesatuan antara Allah dan manusia. Lalu pertanyaannya, kenapa Musa memberi izin untuk mengeluarkan surat cerai? Jelas dikatakan oleh Yesus, karena ketegaran hatimu lah maka Musa mengeluarkan perintah itu. Tapi pada awalnya tidak ada. Tapi karena nafsu, kerakusan dirimu lah, maka Musa mengeluarkan surat demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pernikahan itu orang memulai hidup dalam bahtera yang baru. Dan dalam bahtera itu mungkin akan ada gelombang. Ada yang gelombangnya biasa, ada yang gelombangnya besar. Tetapi mari ketika ada gelombang, kita tenang lalu kita mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan ego pribadi kita. Bukan mengandalkan kemarahan, kebencian, curiga, iri hati, dendamnya kita. Bukan. Kalau demikian maka hancurlah, tenggelamlah bahtera rumah tangga. Yesus mengajarkan kepada kita semua, kalau ada pergumulan dalam bahtera, tenanglah. Kita bekerja sama dengan Tuhan. Maka saya mengajarkan kepada Anda semua, dan mungkin Anda sudah tahu, ketika suami istri berada dalam kemarahan, harus ada satu yang menjadi air. Ketika satu menjadi api, yang satunya harus menjadi air agar api itu padam. Kalau dua-duanya bersitegang terus menjadi api, maka hancurlah bahtera rumah tangga itu. Maka sekali lagi, jatuh cinta pada orang yang Anda cinta itu mudah.
Tapi bertahan pada orang yang Anda jatuh cintai kemudian Anda nikahi tidak akan pernah mudah. Butuh pengorbanan yang tidak akan pernah mudah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak oleh Tuhan untuk bertahan pada kesetiaan satu sama lain. Mungkin ada orang yang jauh lebih ganteng dari suamimu, atau ada orang yang jauh lebih cantik dari istrimu. Tapi ingat kembali perjuanganmu untuk mendapatkan istri atau suamimu. Dia adalah mutiaramu. Maka berjuanglah, jangan sampai mutiaramu itu hilang. Dia sangat berharga karena dia mutiara terindah yang sudah engkau perjuangkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi pasangan suami istri dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka rahmat kesehatan, kebahagiaan, rejeki yang secukupnya. Jauhkanlah mereka dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi pasangan suami istri yang sedang dalam pergumulan hidup baterah mereka. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Jauhkanlah mereka dari hal-hal mengambil tindakan keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak. Berikanlah mereka hati yang bisa saling mengampuni dan memaafkan. Hati yang bisa menerima kelemahan dan kelebihan pasangan mereka masing-masing. Berkati mereka Tuhan, agar mereka boleh setia sampai akhir hidup mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.